Nama Allah adalah hasil akal-akalan Nabi Muhammad. Kafir Kristen pemuja Yesus menganggap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama Tuhan hasil akal-akalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan demikian hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memperkenalkan namanya secara langsung. Kafir Kristen pemuja Yesus rupanya tidak tahu, kalau nama Allah telah dikenal sebagai nama Tuhan oleh bangsa Arab jauh sebelum ada Islam, jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan diangkat sebagai seorang nabi. Orang-orang Arab yang beragama Yahudi, beragama Nasrani dan para penyembah berhala yang hidup jauh sebelum Islam datang, telah mengenal Allah sebagai nama Tuhan dan menggunakan nama tersebut untuk berbagai macam bentuk upacara keagamaan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan diutus sebagai nabi bukan untuk memperkenalkan nama Tuhan yang baru. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi, Nasrani dan para pemuja berhala tidak pernah sekalipun mempermasalahkan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan nama Allah sebagai nama Tuhan. Jika nama Allah bukan nama Tuhan yang valid, maka yang pertama kali mempermasalahkannya adalah orang-orang Yahudi, Nasrani dan para pemuja berhala yang hidup 1400 tahun yang lalu, bukan orang kafir yang lahir baru kemarin. Sumber artikel memang berasal dari situs berbahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena artikel berasal dari situs berbahasa asing, maka dapat dipastikan para penulisnya juga orang-orang kafir dari Barat. Mereka tidak tahu kalau nama Allah juga digunakan oleh saudara-saudara mereka yang tinggal di Indonesia atau di tempat lain seperti Malaysia dan negara-negara Arab. Sehingga mereka dengan gampangnya mengatakan nama Allah adalah nama Tuhan hasil akal-akalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artikel yang mereka tulis bukan hanya menyerang kami yang Muslim, tetapi juga menyerang saudara-saudara mereka yang Kristen. Karena dengan mereka menyatakan nama Allah adalah hasil akal-akalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama saja dengan menuduh saudara-saudara mereka yang seiman menggunakan nama Tuhan akal-akalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejujurnya, umat Islam tentu lebih senang jika seandainya nama Allah hanya boleh digunakan untuk agama Islam. Hal tersebut untuk menghindarkan dari segala kesalahan dalam penggunaan nama Allah oleh orang-orang Kristen. Namun orang-orang Kristen Indonesia pasti akan protes jika umat Islam mengupayakan penggunaan nama Allah hanya untuk agama Islam saja, seperti yang terjadi ketika pemerintah Malaysia melarang penggunaan nama Allah oleh selain Muslim. Kafir Kristen pemuja Yesus juga menuduh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Tuhan yang dikenal oleh bangsa Israel, Yahweh, dengan nama Allah yang menurut mereka nama itu adalah nama Dewa Bulan. Di sini sekali lagi kafir Kristen pemuja Yesus secara tidak langsung menuduh saudara-saudara mereka yang seiman. Karena dengan mengatakan Allah adalah nama Dewa Bulan itu artinya kafir Kristen pemuja Yesus menuduh saudara-saudara mereka menyembah Dewa Bulan dan Yesus adalah anaknya Dewa Bulan. Nama Yahweh memang digunakan oleh sebagian kafir Kristen sebagai nama Tuhan. Tetapi menurut situs Kristen yang pernah saya baca, nama Yahweh bukanlah nama Tuhan yang sahih. Penulis dalam situs tersebut menyatakan bahwa kata Yahweh sebagai pengucapan dari YHWH itu sebenarnya pengucapan yang salah kaprah. Kafir Kristen yang mengucapkan YHWH dengan Yahweh dan memaksa pengucapan itulah yang paling benar dan cenderung menyalahkan yang tidak menggunakan kata Yahweh, padahal pengucapan Yahweh tidak berasal dari bahasa Ibrani melainkan penyalinan huruf transliterasi YHWH ke dalam bahasa Yunani. Kata YHWH hanya diucapkan satu kali dalam setahun oleh imam besar, pada hari raya pendamaian, di hadapan tutup pendamaian yang terletak di atas tabut perjanjian. Sejak pembuangan ke Babel sekitar tahun 586 sebelum Masehi yang berlangsung selama 70 tahun, tabut perjanjian itu tidak ada sehingga kata YHWH tidak diucapkan lagi sejak saat itu hingga sekarang.
Oleh karena itu barangkali karena imam besar Yahudi tidak mengajarkan cara mengucapkan kepada keturunannya, tidak ada kalangan Yahudi yang mengetahui cara mengucapkan 4 huruf YHWH itu dengan tepat. Banyak yang hanya menebak atau menduga bahwa 4 huruf ini dibunyikan Yahafah, Yehuwa, Yaheveh, Yahweh, Yahveh, dan seterusnya, jadi semuanya hanya menduga sehingga akhirnya baik Yenova maupun Yahweh hanyalah merupakan nama dugaan. Oleh karena nama Yahweh bukanlah nama Tuhan yang sahih dan hanyalah nama Tuhan hasil tebak-tebakan, maka tuduhan Nabi Muhammad SAW yang kata mereka mengganti nama Yahweh menjadi Allah adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar. Ada baiknya jika kafir Kristen pemuja Yesus dari semua denominasi berkumpul untuk merumuskan nama Tuhan yang sahih. Masak umur agama sudah lebih dari 2000 tahun tetapi nama Tuhan masih dalam perdebatan. Nama Tuhan masih dalam perdebatan tetapi sudah berani menjamin orang Kristen masuk surga, lucu.